Jadi sama saja dengan kasus Ustadz Firanda di Aceh, pengajiannya dibubarkan, sama aja dengan di Surabaya kan, Iya. pengajian Syafiq Riza Basalamah ini dibubarkan begitu. Iya, Ya, kita tahulah siapa Syafiq Riza Basalamah ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malim Wudu dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan istiqomah. Selalu istiqomah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustadz, mohon izin. Ya. Ingin mengkonfirmasi ke Ustadz tentang, udah dengar Ustadz, kabar tentang kericuhan yang terjadi di Surabaya. Mengenai gerakan pemuda Ansor ya, kawan-kawan Banser dengan jamaah pengajian Ustadz, ini Syafiq Riza Basalamah. Syafiq ya. Menurut Ustadz, pembubaran itu gimana Ustadz? Karena memang di media sosial ini sedang ramai pro dan kontra, mencuat kembali komentar-komentar, oh Banser tuh bisanya apa sih? Cuma bisa bubarin pengajian aja gitu. Menurut Ustadz gimana Ustadz? Berbicara masalah ini, saya itu teringat dengan apa yang disampaikan. Dan ini sangat sering disampaikan oleh guru kita, ya kan, Muallim Muhammad Syafi'i Umar Lubis. Semoga Allah berikan kesehatan untuk beliau. Kita sering disampaikan dalam kajian-kajian beliau ya. Beliau sering mengatakan bahwa tugas kita hari ini lebih sulit daripada tugas kita dulu. Beliau mengibaratkan permasalahan-permasalahan akidah-akidah akhir-akhir ini seperti permasalahan orang yang sedang menjaga tanahnya. Jadi kalau dulu orang punya tanah, ya kan, dibangun dulu rumahnya, pagernya belakangan, ya kan? Betul. Dan tidak akan ada ketakutan tanahnya ini bakal diambil oleh orang. Betul. Nah kalau sekarang orang beli tanah yang dibangun pagernya dulu. Iya. Bukan rumahnya dulu, tapi pagernya dulu. Betul. Karena kalau rumahnya dulu dibangun, nanti kusennya bisa hilang. Iya pula. Iya kan? Atau besok pagar batas tanahnya bisa geser. Nggak bisa bergeser karena inilah perbedaan keadaan dulu dengan keadaan saat ini. Betul. Nah, beliau kemudian mengatakan bahwa hari ini tugas kita itu lebih berat di dalam menjaga akidah. Jadi kita ini perlu memagar diri kita lebih kuat lagi. Ya kan? Kenapa? Karena hari ini banyak faham-faham yang berkembang. Seperti pemahaman-pemahaman takfiri, orang-orang yang gemar mengkafirkan orang lain, atau orang-orang yang gemar membid'ahkan, menyesatkan pemahaman yang berbeda dengan dia. Tentulah saya melihat tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Kan begitu. Nah, kenapa Ansor Banser ini kemudian bersikeras untuk menghentikan pengajian Syafiq Riza Basalamah ya kalau tidak salah ya. Nah, kita tentu tahulah bagaimana pemahaman yang disebarkan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini, di mana Ustadz Syafiq ini termasuk daripada kalangan Ustadz yang memang samalah pemahamannya dengan Khalid Basalamah misalnya, atau dengan Abdul Qadir Jawas, atau dengan Ustadz Firanda, ya kan? Dan kalau kita berbicara soal pembubaran pengajian, di Aceh itu Ustadz Firanda pernah dibubarkan pengajiannya, dipaksa untuk berhenti. Sudah hadir beliau ya? Ya, sudah hadir, sudah sempat mengisi, kemudian dipaksa untuk berhenti. Dan yang membubarkan itu masyarakat asli Aceh, yang berpahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari, secara fikih Ahlussunnah wal Jamaah bermazhabkan Imam Syafi'i, itu membubarkan pengajian Firanda, dan ini bukan Ansor Banser. Ya kan? Jadi selama ini memang Ansor Banser ini sering di framing organisasi yang
Sukanya jaga gereja. Ya, gereja Gereja bubarkan. dijaga, ya kan? Pengajian dibubarkan. Iya. Emang nggak betul tuh. Ya, jadi bukan soal pengajiannya menurut saya, tetapi soal kita kembalilah apa sebab kenapa pengajian ini dipaksa berhenti. Betul. Sama seperti apa sebab pengajian Firanda dipaksa berhenti. Ya, Aceh tadi ya. Iya. Kenapa dipaksa berhenti? Karena memang masyarakat itu, ya kan, secara keyakinan mereka sudah berkeyakinan Asy'ari. Ya kan? Tiba-tiba masuk pemahaman mujassimah. Masuk pemahaman musyabbihah. Kita yang selama ini meyakini misalnya Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadits. Berbeda dengan makhluk. Tiba-tiba masuk pemahaman yang datang ke kampung kita ini, pemahaman musyabbihah, pemahaman mujassimah, yang mengatakan Tuhan duduk, yang mengatakan Tuhan punya kaki, mengatakan Tuhan tingginya sekian meter. Tentulah ketika pemahaman ini berbeda dengan masyarakat sekitar, ya kan? Maka kita perlu menjaga tempat kita. Dipagar tadi ya. Dipagari tadi, makanya sebenarnya menurut saya gerakan pemuda Ansor kecolongan. Tetapi ya, kalau berita yang saya lihat itu sebenarnya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Katanya 2 hari sebelumnya sudah ada kesepakatan. Udah datang tuh. Iya. Buat kesepakatan untuk memberhentikan pengajian itu dan meminta agar takmir masjid membuat meme. Iya. Media sosial disebarkan supaya tidak ada jamaah yang datang. Supaya pengajian ini tidak dilanjutkan. Dan memang ya, supaya jamaah tidak hadir lah Ustaz, iya. Karena pemberitahuan itu ternyata tidak dilakukan. Tidak dilakukan dan tetap dilaksanakan. Ya, padahal sudah ada perjanjian dan ditandatangani oleh pihak yayasan yang mengadakan acara tersebut. Jadi kalau sudah ditandatangani dan sudah ada kesepakatan kemudian dilanggar, ini namanya apa? Nah kan begitu. Nah ini kan upaya kita untuk menjaga rumah kita. Apalagi Surabaya ya. Surabaya itu kan khususnya Jawa Timur ya, itu kan dikenal sebagai daerah yang sangat-sangat NU, sangat-sangat ahlus sunnah wal jamaah, begitu ya. Lumbungnya ulama dan santri lah. Iya, jadi sama saja dengan kasus Ustadz Firanda di Aceh, pengajiannya dibubarkan, sama aja dengan di Surabaya kan, pengajian Syafiq Riza Basalamah ini dibubarkan, begitu. Ya, kita tahulah siapa Syafiq Riza Basalamah ini kan. Betul. Dalam beberapa bacaan yang saya baca, sampai dia pernah mengatakan orang yang zikir rame-rame itu nyanyi-nyanyi. Nah ini kan, apalagi di Surabaya itu orang itu kalau zikiran itu kan memang sudah menjadi kultur. Komplit lah, istighosahan, kan. Tahlilan, yasinan, zikiran semua udah Ustaz ya. Iya, jadi memang kalau menurut saya ya kejadian kemarin itu ya memang harus dilakukan. Memang harus dibubarkan dan jangan sampai ada ustadz-ustadz yang model seperti ini masuk lagi ke Surabaya, khususnya Jawa Timur lah. Begitu, jangan sampai kita ini lengah daripada tidak memagari daerah kita. Seorang mau ngikis pondasi rumah awak, biarkan. Kita biarkan ya. Berarti yang lucunya kan, pas awak usir, jangan kau rusak pondasi rumah kami. Dibilangnya, aku diusir, aku dizolimi. Iya, ketika dia ketika dia masuk tanpa izin, ya kan, kemudian berupaya mengobrak-abrik pemahaman warga setempat. Waktu kita usir, dibilang dizolimi. Kata orang ini kayak yang lagi viral tadi. Iya. Agak lain kau, agak lain. Agak lain ya. Jadi mereka ini memang pinter ya memframing, memframing masalah ini seolah-olah Ansor ini anti pengajian, seolah-olah anti ustadz dan lain sebagainya, begitu ya. Ya padahal memang kerjaan Ansor Banser tuh apa kalau nggak ngawal pengajian ya kan? Ya, kalau di Sumut ya, di daerah kita ini, di Medan dan Deli Serdang, ya mungkin orang tidak begitu kenal dengan Ansor Banser, karena memang di sini itu kan yang banyak itu Al-Jamiatul Wasliyah gitu.
Tapi kalau kita ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan tempat-tempat yang menjadi basisnya Nahdlatul Ulama, gitu, kita akan paham bagaimana gerakan pemuda Ansor itu Betul. mengawal ulama, mengawal pengajian, Betul. dan membubarkan acaranya Syafiq Riza Basalamah itu adalah Untuk mengawal. rangka, dia adalah salah satu bentuk daripada mengawal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Betul, betul. memagari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dari orang-orang yang selama ini merongrong dan menyesatkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu. Jadi kalau ada orang NU yang menyalahkan gerakan pemuda Ansor atau menyalahkan Banser gitu, kan ada juga tuh Ada sebagian orang-orang yang ya baru kenal NU lah gitu. ya NU naturalisasi lah. Jadi dan saya sering dengar tuh. Jadi sebagian orang yang ya di luar Jawa lah ya, yang tidak begitu paham tentang gerakan pemuda Ansor dan tidak begitu paham dengan gerakan Banser, justru ada di antara kita yang justru menyalahkan. Iya. Kok gitu ya Ansor itu ya? Ya bahkan mohon maaf saya, sebagian sering kita temui malu mengakui bahwa dia orang NU dan memang malu mengakui keberadaan Ansor dan Banser. Kami NU tapi nggak Banser. Ya, Udah makan cakap tadi lah itu. iya, ada yang begitu ya. Ada. Ya. Nah, kalau saya itu memang pernah mendengar langsung begitu. Aduh Ustadz, aduh Mualim, banyak anggota kita ini yang berhenti melarikan diri. Loh, kenapa? Saya bilang, ini gara-gara Ansor bubarin pengajian gitu. Ya cuman lah Ustadz, orang gitulah. Tapi intinya memang ini berita harus kita luruskan Ustaz ya kepada seluruh masyarakat bahwa ya mohonlah jangan sepihak juga menuduh gitu kan. Tentu harus bertabayun juga ya. Nah, kalau saya memang ke depan dai-dai Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus lebih bisa menguasai media sosial. Tapi memang saya belakangan ini salut lah ya melihat banyak dai-dai muda NU, dai-dai muda Ahlus Sunnah wal Jamaah yang aktif di media sosial meluruskan siapa sebenarnya ustadz-ustadz yang katanya ustadz-ustadz sunnah ini, yang sama sekali mereka ini sebenarnya ya mengaku ustadz sunnah, padahal sebenarnya menolak sunnah. Ya gitu kan? Ya mereka ini sunnahnya hanya zahir sajalah, manjangin jenggot dan lain sebagainya, gitu kan? Orang beribadah dianggap sesat, gitu. Orang berzikir dituduh nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Orang maulidan dituduhnya apa? Ya orang maulid dibilang syirik, sesat, memuja-muja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dianggap seperti orang Nasrani dan lain sebagainya. Jadi, yuk sama-sama kita cerdaskanlah masyarakat, ya agar mereka tahu benar siapa Salafi Wahabi ini. Ya, mereka yang dulu berkembang di Saudi Arabia, banyak menggusur makom-makom ulama, ya kan? Banyak mengusir ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak membunuh para ulama, kan begitu. Nah, ini harus diingatkanlah masyarakat ini terhadap sejarah, ya kan, supaya mereka paham benar siapa yang sedang dilawan ini, begitu. Jadi terakhir saya ingin katakan bahwa kalau kita sering gitu kedapatan misalnya ada orang mencuri, ketangkul sama kita kan, kadang kita pukuli, kita ikat dan lain sebagainya karena mencuri barang kita, ya kan? Dan kita tidak ridho dengan perbuatan mencuri itu karena ini adalah maksiat. Begitu juga kita tidak boleh ridho dengan orang-orang yang selama ini mengaku-ngaku sebagai dai sunnah dan lain sebagainya, tetapi mereka mencuri masjid kita, masjid kita yang dulunya tahlilan, yang dulunya zikir dan lain sebagainya, mereka curi sehingga orang tidak beramal lagi dengan amal yang sudah biasa, mencuri akidah anak-anak kita yang sudah berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah,
pemahamannya ulama-ulama, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, pemahaman Imam Maturidi, kemudian mereka curi, mereka rubah menjadi pemahaman Mujassimah, pemahaman Musyabbihah. Nah, kita harus terus bergerak, bergerak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kecurian. Dan kita tidak boleh ridho dengan orang-orang yang Berusaha gemar mencuri dan berusaha mencuri akidah. akidah dan pemahaman kita. Itu pesan saya lah gitu. Patennya itu, weh. Betul tuh. Setuju banget Ustaz. Karena memang ya kita tidak ridho dengan harta yang tidak kita bawa mati kalau dicuri. Iya. Sementara akidah Akidah itu kita bawa mati. kita bawa Jangan mati sampai dicuri. dan menjadi pertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Pembeda antara yang kafir dan beriman, dicuri kita biarin aja. Iya. Jangan sampai, weh, tolonglah weh ya. Dan juga jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terframing oleh hal-hal yang mungkin saja belum seperti sesungguhnya. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Amin. dan mau sama-sama berjuang untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata siapa Ustaz? Kata Syekh Abdullah Al-Harari Ustaz, Ya. tentang yang jihad terbesar di zaman ini Ustaz. Ya, jihad terbesar di zaman ini adalah mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari orang-orang yang merongrong, ya kan, keyakinan kita. Kita pertahankan itu karena sudah banyak. Ini sudah banyak masjid-masjid kita dicuri. Ya, bukan dicuri tanah, sertifikat tanahnya, Curi bukan. amalia. Pemahamannya dicuri. Diganti dengan Betul. pemahaman mereka gitu. Kemudian akhirnya sahabat-sahabat sekalian, mari sama-sama kita berjihad kembali, merebut kembali amalia-amalia kita, masjid-masjid kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita. Say no to Wahabi, aswaja, harga mati. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya untuk perluasan dakwah ini. Sampai jumpa kembali di konten-konten yang lain. Kami akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.